Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah syumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Berjumpa kembali dalam pemaparan materi pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 11 MIPA, IPS dan bahasa. Kali ini kita akan melanjutkan pemaparan materi kita, yaitu tentang berani jujur atau disebut dengan syaja'ah. Kali ini tema kita adalah menjelaskan begitu pentingnya memiliki sifat syaja'ah dan memiliki sifat jujur. Saya harap kalian bisa menerimanya dan bisa mempelajarinya serta mendengarkan dengan seksama agar mudah dipahami apa yang dijelaskan pada materi pentingnya memiliki sifat syaja'ah dan pentingnya memiliki sifat jujur ini. Baiklah, kita mulai penjelasan begitu pentingnya memiliki sifat berani dalam kebenaran dan mampu untuk membasmi dalam kesalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman termasuk kita agar tidak menjadi penakut dan pengecut, karena rasa takut dan pengecut itu akan membawa kegagalan dan kekalahan. Keberanian itu adalah tuntunan keimanan. Iman kepada Allah mengajarkan kita menjadi orang yang berani menghadapi beragam tantangan dalam kehidupan ini. Tantangan utama yang kita hadapi adalah memperjuangkan kebenaran atau nilai kalimat la ilaha illallah, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. Dan bahkan Rasulullah sudah menjelaskan dalam sabdanya, qulil haqqa walau kana murran, ucapkanlah yang benar meskipun itu terasa pahit. Islam ini tidak menyukai orang yang lemah atau penakut. Orang yang lemah atau penakut itu biasanya tidak berani untuk mempertahankan hidup, sehingga mudah putus asa, dan ketakutan itu diantaranya karena takut dikucilkan dari lingkungannya. Takut karena berlainan sikap dengan banyak orang, atau takut untuk membela sebuah kebenaran dan keadilan. Hakikatnya bahwa keberanian dalam Islam itu disebut dengan syaja'ah. Ya, dalam bahasa Arab itu syaja'ah yang artinya berani. Ya, sedangkan menurut istilah bahwa syaja'ah ini adalah keteguhan hati atau kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Jadi kita bisa simpulkan bahwa syaja'ah dapat diartikan keberanian yang berlandaskan kebenaran atau dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaja'ah ini merupakan suatu jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan. Jadi tidak boleh ada kata gentar atau kata takut bagi seorang muslim saat mengemban tugas bila ingin meraih kebilangan. Ya, dengan semangat keimanan akan selalu menuntun mereka untuk tidak takut dan gentar sedikit pun. Ya. Bahkan Allah sudah memerintahkan kepada kita di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, ini Allah memberikan motivasi kepada kita jangan bersikap lemah. Artinya jangan masa bodoh atau tidak peduli dengan keadaan yang ada dalam lingkungan yang jelek, tetapi kita tidak peduli, maka kita harus berani memberantas atau dengan sifat syaja'ah kita agar tugas kita selaku umat muslim bisa sesuai dengan motivasi atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Manusia itu adalah derajatnya paling tinggi. Ya, derajat yang paling tinggi di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Selanjutnya, mengapa sih kita harus memiliki sifat jujur? Ya, sifat jujur ini adalah satu sifat yang
ada di dalam diri manusia, baik itu Islam maupun agama lain, itu sifat jujur ada. Hanya kadangkala sifat jujur itu bisa hilang karena dengan rasa ketakutan kita kepada seseorang. Ya, contohnya kita sudah tahu bahwa dia orang itu adalah salah dan kita bisa menyaksikan dia berbuat salah. Ketika kita untuk memberikan penjelasan kepada orang lain bahwa kita mempunyai rasa takut sehingga tidak mampu untuk bersifat jujur. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menganjurkan kita sebagai umatnya untuk selalu jujur. Mengapa? Karena kejujuran itu merupakan akhlak yang sangat mulia yang akan mengarahkan pemilik kepada kebajikan. Ya, sesuai dengan yang dijelaskan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, ini dikatakan kata Rasulullah, wajib atas kamu bisidqi untuk berperilaku jujur. Mengapa alasannya? Fa inna sidqa, karena sesungguhnya kejujuran itu adalah yahdi ilal birri, mengarahkan kepada kebajikan. Wa innal birra, dan dari arah kebajikan itu yahdi ilal jannah, yang bisa mengarahkan orang itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat jujur itu merupakan tanda keislaman seseorang dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Orang yang memiliki sifat kejujuran itu kedudukannya sangat tinggi di dunia dan akhirat. Karena dengan kejujurannya seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan bahkan selamat dari segala keburukan. Jadi kita bisa dapat menyaksikan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa orang yang jujur akan dipermudah rezekinya dan segala urusannya. Contohnya perlu kita ketahui adalah kejujuran Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah dipercaya oleh Siti Khadijah untuk membawa barang dagangannya ke negeri Syam pada saat itu, yang ditemani oleh budaknya Siti Khadijah namanya Maisyarah, selama Rasulullah membawa barang dagangan tersebut, Rasulullah selalu menerapkan kejujuran kepada para pembelinya, kemudian selalu berkata dengan jujur tentang kondisi barang yang dijualnya. Itu sifat jujur yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selama berdagang dan mendatangkan kemudahan dan bahkan mendapatkan keuntungan sangat besar. Yang dilakukan Rasulullah itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang hikmah kita jujur dan perilaku jujur kita terhadap orang lain. Jadi sebetulnya mudah untuk berperilaku jujur itu. Yang penting di dalam hati kita ada niat untuk berperilaku jujur dan tidak merasa takut akan kejujuran kita, karena kita ditanamkan dalam hati kita adalah sifat syaja'ah yang berani melawan kepada kebatilan dan selalu melaksanakan atau berani jujur dalam kebenaran. Nah, ini adalah kunci salah satu keberhasilan kita untuk bisa dipercayai oleh orang lain. Nah, kenapa kita harus berani berlaku jujur? Pada pembahasan tadi kita sudah bisa menelaah dan bisa memahami bahwa sesuai hadis Rasulullah bahwa kejujuran itu adalah membawa kebenaran dan bahkan kebenaran itu adalah akan membawanya ke surga. Ketika seseorang sudah berani menutup kebenaran atau berbohong, bahkan menyelewengkan kebenaran untuk tujuan jahat, maka ia telah melakukan kebohongan. Nah, di mana kebohongan yang dilakukannya itu telah membawa kepada apa yang dikhianatinya itu. Jadi apapun yang dibohongkan oleh diri manusia itu maka akan kembali kepada dirinya sendiri yang berbohong. Karena di dalam surat Al-Imran ayat 161 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamati summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Barang siapa berkhianat, wa man yaglul, barang siapa yang berkhianat, ya'ti bima ghalla, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya. Kemudian
summa tuwaffa kullu nafsin, kemudian setiap orang akan diberi balasan bima kasabat, dengan apa yang sesuai dia kerjakan atau dia lakukan. Wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Artinya dari ayat atau surat Ali Imran 161 ini bahwa orang yang berkhianat, maka pengkhianatannya itu akan kembali kepada dirinya. Kemudian mereka tidak akan dizalimi oleh Allah. Artinya tidak akan dilebihkan dari pengkhianatannya itu. Kalau porsi dia berkhianat selama beberapa jam atau dengan rentang waktu berbohong, maka kalau dia 1 jam untuk berbohong, itu kembalinya adalah 1 jam, tidak akan dikurangi dan tidak dilebihkan. Ini maksud dari kalimat wahum la yudlamun, atau mereka tidak dizalimi. Anak-anak semuanya, ada hadis Rasulullah juga yang menjelaskan tentang harus memiliki perilaku berani jujur. Hadis Rasulullah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala nas sanawatun khada'atun yusaddaqu bihal kadhib wa yukadzibu biha shadiq wa yu'tamanu bihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin wa yantiku bihar ruwaibidah. Kila wa marwaibidah qala ar-rajulu tafihu bi amril ammah. Hadis ini menjelaskan bahwa kata Rasulullah akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur malah disalahkan atau didustakan. Pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Rasul Ruwaibido akan berbicara. Nah, makanya para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan Ruwaibido itu? Rasulullah menjawab, orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Dari hadis ini kita bisa menelaah bahwa dengan keadaan zaman sekarang, banyak orang yang jujur justru itu dianggap khianat. Orang yang benar justru dianggap salah, dan kebalikannya bahwa orang yang salah dianggap benar dan orang yang berkhianat dianggapnya adalah jujur. Ucapan Rasulullah itu tidak akan pernah meleset, karena saat ini di zaman sekarang kita sudah bisa melihat dari kriteria-kriteria itu, dan bahkan Ruwaibido di zaman sekarang ini banyak sekali, karena ada orang yang sok mengetahui padahal dia tidak tahu. Dia melakukan sesuatu tidak dengan ilmunya, tetapi dia merasa paling tahu. Dia memberikan penjelasan kepada orang lain padahal dia tidak mengetahuinya. Itu juga adalah Ruwaibido. Bahkan di zaman sekarang banyak orang yang mengkaji keagamaan, mengkaji keilmuan, mengkaji hukum, tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis, tapi mereka menggunakan logikanya, menjelaskan hukum-hukum agama, menjelaskan kajian-kajian agama itu tidak sesuai dengan apa yang digariskan atau dicatat oleh para ulama atau bahkan aulia, pengarang-pengarang kitab. Maka kalau ada orang yang seperti itu, orang yang berbicara tanpa ada bukti, sumber dari Al-Quran dan hadisnya, tetapi dia memberikan jawaban atau memberikan solusi hanya dengan logika saja, itu namanya adalah Ruwaibido. Jadi mudah-mudahan kalian di masa yang akan datang, kelas 11 ini, tidak ada sifat sedikit pun yang nempel yang namanya sifat Ruwaibido. Kita jangan berani-berani untuk menjelaskan atau memberikan solusi jawaban tanpa ada sumber dari Al-Quran dan hadis. Mengapa? Sebab karena itu termasuk berani dalam kesalahan atau berbohong dan tidak bersifat jujur. Maka dari itu mudah-mudahan semuanya menjadi orang-orang yang jujur, karena jujur atau berani jujur itu adalah hebat, dan karena kejujuran adalah suatu kebaikan, sehingga kebaikan itu akan
berakhir nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan kembali menjelaskan di bab selanjutnya materi pendidikan agama Islam di kelas 11 MIPA, IPS dan bahasa ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.